membersihkan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu engarto akati enguri. Angkia engkar jolong jolong raya engkar jolong jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk peranjangan. Kota Kapito kalau lepas bangin. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Dahulu terdapat sebuah perjanjian penting yang dibuat oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Perjanjian tersebut dikenal dengan The Green-Hilton Agreement, yang resmi ditandatangani pada tanggal 21 November tahun 1963 di Hotel Hilton Genewa, oleh Presiden AS John F. Kennedy beberapa hari sebelum Presiden AS John F. Kennedy terbunuh, dan Presiden Soekarno dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker. Perjanjian tersebut menyusun MOU antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat 3 tahun sebelumnya. Poin penting dalam perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintah AS selaku pimpinan pertama mengakui bahwa 50% keberadaan emas murni batangan milik Indonesia, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas. Sementara itu, pemerintah Indonesia selaku pihak kedua menerima batangan emas tersebut dalam bentuk biaya sewa, penggunaan kolateral dolar yang bersifat sewa sebesar 2,5% setiap tahun, bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Berikut sepenggal kalimat penting dalam perjanjian The Green-Hilton Agreement. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, juga agar supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mempertimbangkan pernyataan ini, yang ditulis dan ditandatangani di bulan November, tanggal 21 tahun 1963, sementara sertifikat baru itu berlaku pada tahun 1965 semua kepemilikan, maka total volume berikut baru saja diperoleh. Perjanjian hitam di atas putih tersebut berkepala surat lambang Garuda bertinta emas di bagian atasnya. Namun sayangnya, Presiden Amerika John F. Kennedy harus mengalami peristiwa tak mengenakan. John F. Kennedy tewas tertembak pada November tahun 1963 usai menandatangani perjanjian tersebut. Bukan hanya itu saja, Presiden Soekarno pada akhirnya juga harus menerima nasib tergulingnya ia dari kursi kepresidenan, dilakukan oleh jaringan intelijen AS dan disponsori komplotan Zionis internasional. Konon, peristiwa penembakan John F. Kennedy dan penggulingan Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan dilatar belakangi karena ketidakinginan jika Amerika Serikat bangkrut dan hancur, karena harus mematuhi perjanjian tersebut, dan tidak rela melihat Indonesia justru menjadi kuat secara ekonomi di samping modal sumber daya alam yang semakin menunjang kekuatan ekonomi Indonesia. Bagi bangsa Amerika Serikat sendiri, perjanjian The Green-Hilton Agreement merupakan perjanjian yang konyol yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, karena dalam perjanjian tersebut Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, AS memutuskan untuk menjarah harta karun yang berupa emas batangan, sebagai modal untuk membangun kembali perekonomian Amerika Serikat yang sedang terpuruk akibat Perang Dunia Kedua. Kabar penjarahan emas batangan oleh pasukan AS tersebut pada akhirnya terdengar juga oleh Presiden Soekarno. Tak ingin diam saja, Presiden Soekarno pun berupaya melakukan diplomatik untuk memperoleh harta karun tersebut dengan mengutus beberapa tokoh negara meskipun peluang untuk mendapatkan harta karun tersebut sangatlah kecil. Pihak AS dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih jika Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun dengan kekuatan diplomasi Bung Karno serta berbagai fakta, yang menunjukkan bahwa ahli waris dari harta tersebut masih hidup, akhirnya Bung Karno berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa, jika aset harta karun yang diakuisisi oleh AS berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Salah satu klausul dalam perjanjian The Green-Hilton Agreement adalah, membaginya separuh-separuh alias 50% dan 50% antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Sesuai perjanjian The Green-Hilton Agreement, pembayaran sewa kolateral yang 2,5% dibayarkan pada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation, yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri.
Jika dihitung sejak tanggal 21 November tahun 1965, maka jatuh tempo biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia jatuh pada tanggal 21 November tahun 2006, kurang lebih sebesar 102,5% dari kolateral dan 57.150 ton emas murni, ditambah 1.428,75 ton emas murni, atau sama dengan 58.578,75 ton emas murni, 24.700 triliun rupiah yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral adalah milik bangsa Indonesia. Mengenai keberadaan akun The Heritage Foundation, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus tersebut, termasuk lembaga pajak karena keberadaannya yang sangat rahasia. Bung Karno sendiri tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun, artinya pemilik harta karun rakyat Indonesia tersebut adalah tunggal yakni Bung Karno sendiri sampai saat ini. Bahkan sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Megawati, terus berupaya menelisik keberadaan dari akun tersebut dalam upaya mencairkannya namun tak kunjung berhasil. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa sang Satria Piningit atau Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, yang mampu mendapatkan kembali harta karun dari rakyat Nusantara tersebut bagaimanapun prosesnya. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinannya memang mendapat bimbingan langsung dari Tuhan pemilik semesta alam. Semua harta tersebut akan diserahkan kepada negara yang dipimpinnya untuk dikelola, demi kesejahteraan dan kemakmuran segenap pemilik sejatinya yakni bangsa Indonesia. Hingga kini kebenaran mengenai kabar mengenai harta karun Bung Karno tersebut masih menjadi misteri, terlepas dari ada atau tidaknya harta karun tersebut, tentunya tidak membuat kita berhenti mengagumi sosok Bung Karno yang tetap menjadi sosok pahlawan bagi bangsa Indonesia.